Hari ini CB News Indonesia hadir bersama tim investigasi LSM Garuda Muda Pro Jamin Probolinggo Raya. Ungkap fakta terkait pelayanan publik kantor imigrasi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Mari kita ikuti ngobrol pinter CB News Indonesia bersama Ketua LSM Garuda Muda Pro Jamin. Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Muhammad Abdullah di BTC News Indonesia. Saya dalam rangka jalan-jalan, kebetulan di Cafe Barrel pada saat ini udara yang sangat sejuk. Saya mampir di Cafe Barrel yang ada di kota Probolinggo. Nah, nyampe di Cafe Barrel kota Probolinggo ini saya ketemu dengan ini Bang Rolek selaku Ketua LSM Garuda Muda Pro Jamin, yang mana Bang Rolek ini sudah banyak memiliki segudang informasi ini. Jadi saya bisa bertanya-tanya kepada beliau aja terkait fenomena yang ada di Probolinggo, baik kota maupun kabupaten. Nah, ini kebetulan saya kenalkan dulu dengan Bang Rolek. Oke, selamat siang Bang Rolek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, rekan-rekan setanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang Rolek, informasi apa pada hari ini yang ngetren menurut Bang Rolek ini? Ya Bang, terima kasih Bang. Pada bulan Juni ini banyak pengadu kepada kami, ya, baik pribadi-pribadi maupun institusi, ya, mengadu kepada kami tentang kebiadaban, perbuatan kebrutalan daripada sebuah instansi lain, dalam hal ini imigrasi yang berkedudukan di kota Probolinggo. Kantor imigrasi ini sudah melakukan sebuah perbuatan kebejatan moral, kebiadaban, dan kebrutalan terhadap masyarakat kita di Probolinggo dan sekitarnya. Itu Bang. Oke. Nah, ini terkait dengan kantor imigrasi ini, terkait apa ini Bang Rolek? Apakah itu paspor atau apa? Tolong disebutkan Bang Rolek. Ya, saya kira kalau urusan imigrasi itu tentu urusan paspor. Oh gitu ya? Ya, di mana paspor yang dimaksud itu ada nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui online ya, ataupun offline, toh sama saja, online offline sama saja, nilainya sudah ditentukan oleh negara, oleh pemerintah. Dahulu dari harga 450 sekarang menguap menjadi 650, itu sudah kategori SOP. Tetapi apa yang dimaksud oleh imigrasi yang berkedudukan di kota Probolinggo nampaknya tidak suka dengan nilai-nilai 650, tidak mendukung nilai-nilai offline yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka lebih suka bermain-main di bawah tangan. Artinya diarahkan masyarakat itu kepada liwat belakang. Liwat belakang artinya bisa memarkup nilai itu semau kehendak daripada pucuk pimpinan, sejajar pimpinan imigrasi kota Probolinggo. Dalam konteks ini ada sebuah skenario nilai, kalau liwat depan mereka seolah-olah tidak dapat apa-apa, seolah-olah hanya kas negara yang masuk, yang diuntungkan. Sebenarnya bukan diuntungkan, kan negara itu memang SOP negara itu bermaksud tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan semua pihak, baik pemerintahnya, pemerintah maupun rakyatnya, dengan nilai-nilai tak kurang dari 650. Nah, dalam konteks ini oknum pimpinan dari imigrasi merasa tidak dapat apa-apa, sehingga mengarahkan masyarakat dengan berbagai macam pressure, berbagai macam akumulasi untuk liwat belakang, setengah intimidasi. Kalau tidak liwat belakang, ada skenario intimidasi A, B, C, bahkan sampai di bandara pun itu ada skenario-skenario untuk membunuh niatan mulia daripada paspor, baik itu urusan umroh, haji atau ke luar negeri. Ada skenario menyulitkan
merugikan rakyat itu sendiri kalau mereka tidak menggunakan cara-cara yang dibangun oleh oknum aparat dari imigrasi itu sendiri. Sehingga muncul ada nilai sampai 1.200.000, 1.250.000, sehingga pemerasan oleh oknum ini itu sudah hampir 90%, mendekat dari 100%. Jadi hitungan kami kalau itu 1.000, bahkan potensinya bahkan 2.000, 3.000 per tahun, maka kerugian masyarakat oleh pemerasan diperas oleh oknum petinggi daripada imigrasi yang berkedudukan di Kota Probolinggo itu tak kurang dari di atas 60 miliar per tahun. 60 miliar adalah pemerasan. Oleh karena itu ini perbuatan biadab keji. Berarti ini memperkaya diri ya? Iya. Kayaknya ya. Bukan kayaknya memang pasti memperkaya diri. Ya, pasti. Kebrutalan nih. Ini informasi ini didapat dari mana ini? Kok begitu intens sekali Bang Rolek? Wah, ini hebat ini Bang Rolek ini. Saya akui ini. Beliaunya ini bisa mengungkapkan fakta seperti ini nih. Wah, ini harus tembok itu harus dihancurkan ini. Dijebol. Digepuk. Kurang ajar, biadab ini. Perbuatan yang tidak senonoh. Kan ini kriminal ini ya. Oh, luar biasa, kriminal luar biasa ini. Ini sudah levelnya KPK. Jadi sebenarnya kami tidak tidak pernah tahu kalau tidak dapat pengaduan dari masyarakat. Masyarakat kita kan multi majemuk, berbagai macam problematika yang awalnya kami tidak tahu, kemudian beliau menemuin kami, banyak warga juga menemuin kami juga sudah dapat telusur, full data, full bucket, dari keterangan mereka kita punya, dari rekaman kita punya, dari data-data online dan offline kita punya. Berarti aktual ya? Aktual. Ini ada banyak korban. Dan kami sudah pegang itu. Baik itu pengaduan lewat lisan, full data, full bucketnya, dari rekaman-rekaman. Kami punya itu atas kebrutalan oknum ini. Valid sekali. Valid. Artinya satu contoh orang mau berpergian ke Mekah Madinah, urusan umroh atau haji kan ibadah itu kok tega-teganya ini saya kira ini oknum ini tidak punya agama, diragukan kami ateis ini urusan agama, urusan orang munajat, urusan ke Mekah Madinah atau ke Yerusalem kemanapun itu masih dibantai. Setelah mendapatkan informasi yang sangat valid seperti itu Bang ya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bang oleh Bang Rolek selaku Ketua LSM Garuda Muda Projamin ini? Langkah apa Bang yang mau diperbuat? Yang saya pastikan terhadap kebrutalan moral oknum-oknum ini harus diberangus orang ini. Dibantai orang ini. Tidak manusiawi, terkesan tidak punya agama, ateis. Orang beribadah dibantai, dipalak. Loh, orang sudah lakukan SOP, black on offline, online, sudah betul, sudah lakukan regulasi itu, tetapi dibuat sulit, supaya mereka mengarahkan. Mereka itu pejabat imigrasi mengarahkan supaya lewat belakang. Karena kalau melihat belakang dia akan dapat nilai. Dengan nilai belakang muncul nilai 1,2 juta, 1.200.000 per orang. Padahal orang ke luar negeri, baik itu urusan umroh, haji dan sebagainya, TKI, TKW. Bang, kalau seandainya tidak lewat belakang Bang. Loh, kalau tidak lewat belakang, prosedural Bang, gimana Bang? Kalau prosedural, itu masalahnya di prosedural ini yang dipersulit. Kalau di prosedural, mereka itu membuat skema-skema dipersulit. Misalkan suruh kembali lagi, bagaimana warga jauh-jauh dari Jember, dari Pasuruan, dari luar kota. Kalau mereka balik lagi, ini kan perang psikis ini mendownkan psikis ini. Kalau psikisnya dia jebol, maka solusi terakhir yang akan dicapai oleh customer itu dia mau meminta, ya udahlah Bapak, saya lihat belakang berapa. Kan itu yang dibidik oleh oknum biadab ini, oleh imigrasi ini. Oke. Jadi begini Bang ya, awal-awalnya itu dipersulit dulu Bang ya. Prosesnya dibuat alibi-alibi, suruh balik lagi karena harus ada satu hal yang harus dipenuhin. Ada kriteria yang belum memenuhi kriteria itu sendiri. Dibuat tuh, walaupun ini
sudah SOP, Iya. tapi dibuat skenario itu. Oke. Apa daya wong dia itu memang berharap memohon dibuatkan paspor Iya. oleh pejabat ini. Jadi harus bagaimana caranya tujuan kan pimpinan atau juga orang-orang yang ada di kantor imigran ini bagaimana caranya harus lewat belakang Bang ya. Benar sekali. Bahkan ini dari petugas. Oh. Dari petugasnya itu, dari anggota petugas itu mengatakan, oh ini kebijakan dari pimpinan kami. Pimpinan siapa? Ya pimpinan di sini, di kota Probolinggo. Ini anggota yang bicara ini. Anggota bicara, loh ini kan sudah kami lakukan regulasi. Ini kalau sudah lakukan surat-suratnya sudah sesuai dengan kriteria yang dikendakin oleh aturan pemerintah. Terus bagaimana nih? Loh ini pimpinan kami, silakan bicara dengan pimpinan kami. Itu melimpahkan kepada pimpinan seolah-olah dan dipastikan dan diyakinin skenario ini dari pimpinan itu sendiri yang mendoktrin anak buahnya. Ketika diklarifikasi oleh customer itu dilempar sengaja dikaburkan oleh petugas ini. Mafia seperti ini harus diberangus. Jadi ini memang kerugian rakyat Probolinggo dan sekitarnya itu di atas 60 miliar per tahun ini. Oke ya Bang, kan gini Bang ya, yang saya tangkap ya waktu zaman Bapak Jokowi dan juga sekarang ini Bapak Prabowo, kalau dipermudah kenapa dipersulit, kan begitu ya? Kan lebih cepat itu lebih baik ya. Nah ini kan sudah menabrak aturan kalau bukan hanya aturan, instruksi dari presiden juga. Betul Prabowo sekali. kan begitu. Betul sekali. Suruh dipercepat Betul pelayanan sekali. publik kan Betul begitu. sekali. Menurut Abang seperti apa Bang? Ya, memang niat mulia dari pemerintah pusat itu sangat baik, sangat epik dan mulia sekali, berkerakyatan. Tetapi oknum ini memanipulasi, membuat skema-skema, mendramatisir untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Karena kalau dia berpikir namanya orang kapitalis, materialis. Saya gaji berapa sih? Lah bagaimana kalau ini diluapkan? Itu skema ini dari otak buruknya mereka ini. Pegawai sejajar pimpinan imigrasi berkedudukan di kota Probolinggo ini yang brutal ini, yang harus di-KPK. Artinya ini membuat skema kalau itu tidak diingini melalui melalui protap, SOP, melalui offline, tidak diinginkan, seolah-olah keinginan itu atas kehendak rakyat itu sendiri untuk lewat belakang, sehingga muncul nilai 1.200.000 bahkan 50.000, tidak menggunakan SOP yang nilainya 650.000 itu lagi. Alasannya kami capek bolak-balik ke sini, kami belum memenuhi kriteria menurut imigrasi, didownkan mental sehingga mereka mengambil jalan pintas. Ya udah Pak, kalau gitu lewat belakang saja. Itu kehendak, bukan kehendak imigrasi seolah-olah, tetapi kehendak dari masyarakat. Jadi alibinya ini kehendak masyarakat. Kan asal usulnya kan dipersulit. Iya, itu skema itu perbuatan persekongkolan, kejahatan yang luar biasa yang harus dibongkar. Ini selama ini banyak orang tidak mengendus itu. Tetapi kenapa masyarakat itu tidak berani protes? Karena nanti di bandara ada potensi lagi. Dibantai lagi misalkan harus 20 kilo, sudah bawa 7 kilo, 6 kilo. Masih ada satu cara yang tidak boleh membawa itu, sehingga membuat poin prestasi kepada biro perjalanan. Kasihan sama biro-biro perjalanan, kasihan sama perempuan yang tidak boleh membawa sesuatu padahal sudah di bawah standar. Karena itu memang seolah-olah mereka tidak nurut dengan skema apa yang dilakukan oleh pada saat pengerjaan paspor. Begitu Bang. Iya, itu sebetulnya dari pihak kantor imigran itu membantu Bang ya, biar travel ini kan juga bekerja juga kan, seperti itu ya. Dengan adanya travel ini kan pemerintah kan terbantukan kan, begitu ya. Kalau kantor imigrasi sendiri mana mungkin mau cari jamaah kan gitu ya. Kan sehingga akhirnya pemerintah diuntungkan adanya travel ini. Siap. Dari bisa menarik jamaah, dia bisa mempromosi. Tapi kalau travel ini dikecewakan, akhirnya jamaah yang mau mendaftarkan ke travel ini kan akhirnya tidak mau juga, Bang, kan gitu Bang. Nah,
ini tolong Bang ya, saya mohon, saya mewakili juga masyarakat, dari media, tolong Bang ini dipercepat Bang, laporan ini Bang ke KPK Bang. Ya. Bersurat ke sana Bang, Ya, segera. saya pastikan. Segera itu Ya, Bang. saya pastikan. Karena apa? Karena ini sudah merugikan masyarakat Bang. Ya. Niat baik, naik haji, dia Ya. mengumpulkan Ya. uang, tahu-tahunya Ya. dia seperti Ya. itu Bang Ya. ya. Betul Bisa-bisa tidak jalan kan mereka. Iya. Karena dipersulit seperti itu. Iya. Nah, tolong Bang, Iya. lanjutkan langkah Abang Good. Siap. sampai ke KPK. Siap. Bersurat, Bang. Siap. Bersurat. Siap. Itu kalau bisa Siap. ke presiden sekali. Siap. Oh, siap. Itulah. Pasti akan saya lakukan itu. Pasti akan saya lakukan. Iya. Karena ini sebuah fenomena yang jarang bongkar. Bahkan untuk Probolinggo Raya ini, Iya. baru kali ini kita bongkar. Iya. Ya, karena ini apa namanya tuh, ini kejahatan luar biasa nih. Betul. Memang nggak seberapa, tapi akumulasi. Ya, ribuan warga, Iya. bertahun-tahun. Ini kemungkinan Bang ya, bukan Ya. hanya di Probolinggo Bang ya. Oh, mungkin semua. di seluruh Indonesia mungkin ya. Bisa jadi. kan seperti Kami itu ya. membuka tabir itu kepada KPK. Iya. Kami akan bersurat kepada KPK. Kami akan bersurat kepada Menkumham. Kami akan juga melaporkan ke Sekretariat Presiden. Iya, Saya akan lapor iya. kepada Presiden juga. Iya. Kami akan lapor kepada kementerian terkait. Iya Bang. Untuk supaya fenomena ini tidak disepelekan. Dan Iya. ini sebuah perbuatan serius terhadap anak bangsa, Iya. terhadap orang berniat untuk ibadah Iya. ke Madinah. Maka dari Kejahatan itu, luar Bang. biasa nih, kejahatan moral. Maka dari itu Bang, bukan hanya dibongkar saja Bang. Ya. Ya. Saya pastikan. Lanjutkan itu semuanya. Saya pastikan saya lapor KPK. Iya. Saya pastikan. Kita punya data kok. Iya. Kita ada pengadu, sudah ada data, Iya. ada ada rekaman, Iya. ada keterangan, Full data, data bucket. ya? Sudah, Oke. sudah selesai. Oke Bang, Ya. Alhamdulillah Baik. ini saya bertemu dengan abang Ya. saya ini bisa nantinya ke depan Ya. bisa membongkar. Marah saya Bang, marah saya, fenomena kurang ajar ini. Marah kantor, saya ini. Kantor imigran ini ya. Waduh, ini bukan manusia lagi. Tidak nih. hanya menutup kemungkinan di Probolinggo saja ya. Ini insya Allah ini bisa di seluruh Indonesia kayak gini Berpotensi. semua. Ini Karena- tidak punya hati nurani, tidak punya otak, Iya. tidak punya hati nurani, tidak punya otak. Bongkar, hancurkan. Iya, hancurkan. Kan begitu. Iya, Oke. ini. Terima Ganti, kasih. siap. Oke, terima kasih Bang Good. Rolek. Makasih Sangat ya. baik sekali Ya. itu. Ya, makasih. Data yang diperoleh Baik. Bang Rolek ini. Siap. LSM Garuda Muda Pro Jamin ini Baik. bisa menjadi sebagai corong masyarakat Ya, ya. amin. Membantu masyarakat yang punya niatan ibadah, niat bagus, niat baik. Ya. Kenapa sampai di kantor imigran ini dibeginikan? Karena apa? Karena melalui prosedural. Ya, pemerintah gini, Tapi Bang. kalau sudah melewat belakang beda lagi konteksnya, Ya, kan begitu ya. pemerintah pusat harus mendukung penuh karena teduh tidaknya negara ini Iya. makin banyak orang beribadah makin teduh. Tapi Iya. orang beribadah malah dibantai oleh imigrasi ini. Iya, ini sangat buruk sekali. Iya, Bang. buruk sekali. Iya. Presiden harus membuat langkah-langkah Iya. terhadap kebijakan imigran ini. Bila mana terus dievaluasi Iya. pejabat imigran ini. Oke, baik. Oke, Bang Rolek. Ini sangat menarik sekali Bang Rolek ya. Bang Rolek, mungkin ada tambahan lagi yang mau disampaikan Bang Rolek? Oh iya, ada satu hal yang menggelitik yang sebenarnya ini di luar nalar, ya. Oh, Bahwa di begitu luar ya? nalar, iya. Jadi petugas itu menanyakan kepada pembuat paspor, Iya. ya kan? Anda, ini pertanyaan, Anda umroh atau berhaji atau mau ke luar negeri, sumber dananya dari mana? Oh, sejauh itu ya? Ditanya, saudara usaha apa? Ya Allah ya, kan? Rabbi. Kenapa Iya, bertanya begitu? Ya kan ini kan tidak etik. Itu ini terlalu privasi, Bang. di luar nalar, ya kan? Masa mereka kalau misalkan orang yang di usia 60, 65, Iya. 70, tentu mereka menjawab, oh sumber dananya dari anak saya dikasih anak saya untuk diumrohkan atau untuk di kemana. Masa dia umur 60 mau di TKI kan atau TKW kan nggak mungkin. Iya. Dan kalau sudah dikasih tahu seputar bahwa dikasih anak saya, seolah-olah customer daripada imigrasi Kota Probolinggo ini, mereka disuruh membuat izin usaha. Lah ini kan izin usaha putranya. Iya, ini kan menyulitkan. Sejauh itu ya. Wah, ini sangat Wah, menyulitkan. iya, Dan iya, ini iya. saya kira ini
tidak ke sana arahan Iya, pemerintah. iya, Ini iya. keluar dari konteks ini, Keluar dari- ilegal ini. Keluar dari SOP-nya ya. Keluar dari SOP. Ah, Ini iya, skenario untuk menyulitkan agar kembali kepada liwat belakang yang dimaksud. Ini skenario Berarti nih. ini para apa ya yang mengurusi itu digiring ya seolah-olah ya. Digiring segala cara dibuatkan kesulitan-kesulitan kalau mereka sulit sehingga memilih opsi di lewat belakang. Semuanya diarahkan begitu. Berarti ini kalau apa namanya pengurus warga mengurusi paspor itu ya didonkan dulu ya. Kalau sudah don lemes ya. Ini sebuah kejahatan Bang. Akhirnya ini kan menyerah. Akhirnya lewat belakang ya. Opsinya belakang. Memang tak seberapa Bang. Dari 600 dari 660 menjadi 1.250.000 tidak seberapa. Enggak sampai 1.300.000 lah itu. Sampai 1.300.000 akumulasi. Hampir 100%. Akumulasi itu sudah ribuan berapa nilai yang diperas oleh ini. Nah gitu Bang. Makanya saya memohon kepada pemerintah pusat, Assalamualaikum Bapak Prabowo. Saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo untuk memangkas. Kalau memang ada regulasi seperti itu Bapak Presiden, mohon dipangkas karena itu menyulitkan sekali masyarakat. Kenapa urusan privasi? Dari mana uangnya? Orang sudah mau beribadah, nggak mungkin dapat dari perbuatan tercela, nyolong, maling dan sebagainya, menipu. Nggak mungkin. Jadi itu dari darah dan nanahnya yang halal. Ini Bapak Presiden kepada Assalamualaikum Bapak Menteri, Assalamualaikum Bapak Kapolri, Assalamualaikum Bapak Kejaksaan Agung. Mohon Bapak itu Assalamualaikum Bapak Menkumham. Mohon Bapak evaluasi hal-hal demikian ini perlu ditiadakan karena senantiasa merugikan masyarakat secara luas, atau memang skenario daripada oknum ini harus dipangkas, harus dievaluasi, harus kupas tuntas, harus ditiadakan penyakit masyarakat ini Bapak Presiden. Demikian. Baik Bang, terima kasih sekali Bang. Oke, demikianlah tadi pemirsa bincang-bincang saya sedikit dengan Bang Rolek ini, gudang informasi. Ini abang saya ini gudang informasi ini full, bukan hanya ini saja. Ke depan mungkin nanti kalau ketemu lagi Bang Rolek ya, kita buka-buka lagi ya lembaran-lembaran data ya. Siap. Saya mohon, saya ini suatu kehormatan bisa bertemu dengan Bang Rolek ini. Oke, baik pemirsa, demikianlah tadi pertemuan saya dengan Bang Rolek yang memang betul sangat singkat sekali namun padat ini. Oke, begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CB News. Top. Jos.